berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir atas undangan saya pada siang hari ini. Jadi di sini saya mengajak ibu-ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan yang diberikan kepada saya dari kegiatan CGP Guru Penggerak Angkatan ke-11, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Tapi sebelum kepada materi, mari sama-sama ibu-ibu kita melihat tayangan video berikut ini.
Iya, setelah tadi kita memperhatikan video berikut, kira-kira apa yang ada di benak ibu-ibu semua, ibu-ibu semua, pemikiran apa kira-kira yang akan ibu katakan dari sepenggal video yang barusan? Apakah pernah bapak, ibu-ibu melakukan seperti itu? Bu Yaris? Ya, nggak kok anak-anak lama tetap belajar dengan Tetap belajar. Ada yang lain? Kalau Bu Tiara, pernah nggak mengalami kejadian yang seperti tadi? Iya pernah. Pernah. Iya Terus barusan. barusan. Iya. Terus yang ibu lakukan di kelasnya seperti apa? Saya untuk sebagai hukuman dia tidak mengikuti pelajaran saya karena dia terlambat lebih dari 1 jam. Lebih dari. Lebih dari pelajaran. Nah, apabila pada saat ibu melakukan hukuman atau memberikan hukuman, pernah nggak berpikir apa dampak yang akan terjadi pada individu anak tersebut atau perilaku anak tersebut nantinya? Saya pikir dengan saya melakukan cara seperti itu dia akan saya memberikan efek jerak agar tidak melakukan kesalahan itu lagi, tapi ternyata Apa? Tetap seperti itu. ya, Ada nggak pernah berpikir di kemudian hari pada saat kita memberikan hukuman, kejadian itu pasti akan diingat? Pernah nggak berpikir ke sana? pasti. Pasti. Bu Yunda, ada pendapat? Pasti semua juga ngalamin ya. Betul. Pada saat kita sedang memberikan materi, tiba-tiba anak muncul karena kesiangan dengan berbagai macam alasan. Iya. Tetapi saya tetap untuk mengikuti pelajaran. Tetapi setelah pelajaran selesai, saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, ditanya kenapa sampai kesiangan, Iya. dan untuk tidak mengulangi lagi Kesalahan kesalahan tersebut. yang sama. Iya. Oke. Nah, jadi kita juga harus melihat dari sisi anak tersebut, dari sisi anak tersebut apa yang bisa menyebabkan mereka itu terlambat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kejadian atau pengalaman yang kita lakukan sehari-hari di tempat kita mengajar. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya, Ibu-ibu. Jadi tanggung jawab seorang guru dalam menciptakan suatu lingkungan positif warga sekolah, itu yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus saling mendukung. Artinya sesama teman atau teman sejawat itu kita harus saling mendukung. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling merendahkan. Ya, itu yang pertama. Harus saling mendukung. Setelah saling mendukung, juga kita harus saling belajar. Ya, maksud di sini adalah siapa yang belum paham diberikan pengalaman dari orang yang sudah berpengalaman, yang sudah paham. Supaya apa? Supaya kita bisa saling bekerja sama. Coba apa yang akan kita rasakan kalau di sekolah kita ini saling mendukungnya bagus, kemudian saling memberikan ilmu dan pengalaman, dan juga bisa saling bekerja sama. Apa yang akan terjadi di sekolah kita? Nyaman. Nyaman, damai.
tidak gontok-gontokan, ya kan? Tidak saling menjelek-jelekan, ya. Itu sehingga dengan ketiga faktor ini akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang mana itu akan menjadi karakter dari masing-masing orang, sehingga akan terjadilah budaya positif. Jadi budaya positif akan timbul, akan terjadi, akan terjalin dari ketiga ini. Ya, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Kan sudah saling terjalin ini. Terciptalah kebiasaan yang baik, sehingga terbentuklah budaya positif. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai warga sekolah untuk menjadikan budaya positif. Oke, kita lanjut. Menurut Stephen, di sini ada dua kategori dalam penerapan budaya positif, yaitu ada stimulus respon, ya, kemudian juga ada teori kontrol. Ya, jadi Stephen di sini membagi dua perbedaan. Ya, jadi kalau kita lihat untuk stimulus respon, di sini pribadi seseorang akan menganggap bahwa dirinya adalah realitas atau kebutuhannya sama. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lain itu realitas atau kebutuhannya sama. Kemudian yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi saya itu bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, semua orang melihat hal itu adalah sama. Ya, kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian model berpikir menang. Ya, dari kedelapan ini biasanya yang mana yang paling dominan? Melihat dari stimulus respon ini, yang paling dominan biasanya yang mana? Dari kedelapan ini. Model berpikir Kita menginginkan, kalau menurut saya pribadi, adalah yang nomor 7. Jadi kita ingin mencoba mengubah orang agar bisa berpandangan sama dengan kita. Atau ada yang pendapat lain? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi Stephen itu selain stimulus respon, dia juga mengatakan bahwa pandangan berdasarkan teori kontrol, ya, yaitu realitas. Sama kan, tadi juga realitas, tapi di sini kebutuhannya berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Tapi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah nggak berpikir Anda bisa mengontrol orang lain? Pernah berpikir ke sana? Ada apa tidak? Pasti ada. Ada. Ya. Apalagi Ya. anak, apalagi kontrol anak. Ya, kontrol anak yang kadang susah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini yang sebenarnya yang akan kita pelajari pada budaya positif, yaitu konsep inti budaya positif terbagi atas 8. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi 8 konsep inilah yang akan menumbuhkan budaya positif. Jadi ini yang harus dipunyai oleh seorang guru yang ada di sekolah. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Maksudnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang, prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Ini kayaknya selama ini kita selalu mendengar diferensiasi. Pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid, Kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan siswa. sesuai dengan, jadi pembelajaran sesuai dengan minat, ya, bakat dan kebutuhan murid. Pernah nggak melakukan itu? Jarang. Jarang. Tara, ya, Tara. Bu Yuda sedang ngantuk. Ya, pembelajaran diferensiasi itu. Jadi kita mengutamakan yang namanya pembelajaran sesuai dengan minat, bakat dan kebutuhan siswa. Itu yang harus dilakukan sekarang ini. Ya, tetapi dilihat dari materinya yang seperti apa yang harus menggunakan diferensiasi. Jadi jangan setiap pelajaran diferensiasi, setiap pelajaran diferensiasi. Jadi ada bagian-bagian atau materi-materi tertentu yang memang diperlukan untuk pembelajaran diferensiasi. Oke, lanjut. Ya. Oh ya, sedikit. Ini profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu nggak lagunya? Profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Yang tahu kayaknya cuma CGP deh. Hah? Masa? Ini kayaknya sering banget nyanyinya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, berikutnya yang kedua, yaitu disiplin. Ya, disiplin. Disiplin identik dengan ada tata tertib, ada kepatuhan pada peraturan,
kemudian ada teratur. Jadi disiplin itu identiknya adalah tata tertib, kepatuhan pada peraturan, kemudian teratur. Oke? Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, yang harus kita pahami di sini adalah disiplin artinya belajar. Belajar bertindak dengan nilai-nilai kebajikan universal yang hadir dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ini motivasi dari dalam, tapi bukan dari luar. Oke, lanjut. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Ganteng ya? Ganteng. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Dari nilai-nilai kebajikan dalam kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi yang sudah kita nyanyikan, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ini yang diharapkan oleh pemerintah itu pada siswa-siswa kita, pada murid-murid kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Ada 9 pilar karakter. Ya, ada 9 pilar karakter. Ya, yang pertama itu di sini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang terdiri dari toleransi, kedamaian dan kesatuan, baik dan rendah hati, kepemimpinan dan keadilan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, dermawan, suka menolong dan gotong royong, hormat dan santun, kejujuran, kemandirian dan tanggung jawab. Ini adalah 9 pilar karakter. Selanjutnya, ya, ini yang harus diperhatikan kita terhadap murid-murid kita. Kita harus empati. Ya, kita harus empati dengan lingkungan kita, suara hati kita. Ya, jadi jangan asal berkata, tapi harus pakai hati. Ya, kontrol diri. Jangan kayak Bu Novi cepat-cepat marah. Berarti kurang kontrol diri. Ya, rasa hormat. Berarti kita harus saling menghormati. Kebaikan, selalu memberikan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang pinjam uang, pinjamin, beres, kan berbaik hati, ya. Kemudian toleransi, tidak saling membedakan. Kemudian kita juga harus adil, ya, harus sama dengan siapapun, tidak boleh saling membeda-bedakan. Ya. Kemudian contoh-contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian IBO, ya, atau disebut dengan PIP, ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup dapat dipercaya. Lurus hati, jangan dengki hati, tapi lurus hati. Seperti saya. Ya, pendengar yang aktif. Jadi boleh kalian memberikan menjadi pendengar yang baik bagi teman kalian, curhat-curhat. Ya, Bu Novi curhat boleh. Ya. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Nih, ini harus dihindari. Kita itu sama. Tidak boleh saling merendahkan. Memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita. Sampai sini ada yang ditanyakan ya? Pak, tadi saya lagi kontrol Pak. Pak Mul, itu kan berlaku buat sesama teman guru apa hanya untuk siswa? Siswa. Dari guru ke siswa apa dari guru sesama guru juga berlaku? Iya. Jadi seperti ini. Ini materi ini adalah penerapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, bisa guru dengan guru, bisa juga guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa. Jadi di sini budaya positif yang harus ditanamkan di lingkungan sekolah. Ya, ingat ya, yang ada di lingkungan sekolah. Artinya berarti kan siapa yang ada di lingkungan guru, ya, siswa, penjaga sekolah, kantin, ya, bisa juga orang tua, murid, karena mereka juga adalah bagian dari warga sekolah. Oke, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ini akan muncul lagi orangnya. Ya, nggak boleh begitu. Ya, 3 motivasi perilaku manusia menurut Biani Gosen. Ya, yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, kemudian yang kedua, berikanlah penghargaan kepada orang lain. Berikanlah penghargaan kepada orang lain. Jangan memberikan penghinaan kepada orang lain, walaupun orang lain itu salah. Oke. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah identitas gagal bersifat negatif. Konsekuensi adalah identitas sukses bersifat netral. Kemudian restitusi adalah identitas sukses bersifat positif. Jadi kalau ini yang baiknya, ya, ini tengah-tengah, netral, tidak baik, tidak buruk. Kalau yang ini tidak baik, artinya jangan sekali-kali kita memberikan hukuman. Ya, jadi walaupun kita memberikan hukuman, itu harus hukumannya yang positif. Makanya disebut dengan restitusi. Oke, lanjut. Jadi apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, berarti bukan memberikan hukuman, tapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri.
kalian. Tapi selama ini yang kita lakukan adalah apa? Menghukum, kadang menghardik, ya, kadang marah-marah dengan suara yang keras. Nah, itu di dalam restitusi itu tidak diperbolehkan. Ya, oke, lanjut. Jadi restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu paham maksudnya ya? Jadi bukan menebus kesalahan. Jadi dia itu bukan kalau dia salah diberikan hukuman, itulah hukumannya adalah karena dia sudah bersalah, bukan itu. Tapi belajar dari kesalahan apa yang harus diberikannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi bukan merenggangkan hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Sok nak, kamu maunya apa? Sok bapak menawarkan maunya apa supaya kamu bisa memperbaiki. Kemudian restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Ya, menguatkan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Kemudian yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi dan yang harus dilakukan kepada siswa apabila siswa melakukan kesalahan. Ingat, restitusi yang harus dipakai. Oke, lanjut. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan psikologis, kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis. Ya, ada fisiologis dan ada psikologis, juga kebutuhan biologis. Ya, kebutuhan biologis. Yang kedua, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi pengakuan atas kemampuan. Ya, yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kemudian kasih sayang, rasa yang dapat diterima. Kemudian yang kelima adalah kebebasan, karena masing-masing anak itu perlu kebebasan. Untuk apa? Untuk menentukan pilihan, ya, apa yang mereka inginkan. Ketemu lagi dengan orang yang ganteng, sepertinya wali kota cocok. Yang keenam, posisi kontrol. Jangan salah, posisi kontrol, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada sebagai penghukum, ada pembuat orang bersalah, ada teman, ya, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, kita akan bahas satu-satu ke-5 kontrol ini. Yang pertama, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, hukuman verbal atau fisik. Dampak positif penghukum adalah murid jadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampuh. Nih, kalau kita melakukan ini, dampak posisi untuk penghukum adalah seperti ini.
akan yang terjadi ini. Jadi hindari. Oke, yang berikutnya, membuat orang bersalah. Suara cenderung melembut, ya. Nah, ya, kenapa? Coba kalau sampai kamu seperti itu, ibu yang diomelin sama kepala sekolah karena kamunya susah diatur. Jadi orang itu merasa salah apa yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu menderita. Dampak posisinya adalah membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Oke, yang berikutnya, teman. Suara guru ramah, ini kayak Tiara. Suara gurunya ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Siapa yang suka bergurau di kelas? Nah, ini disebut dengan teman. Dampak posisinya adanya ketergantungan murid sehingga murid tidak mandiri. Jadi kalau kita manja-manjain murid ternyata tidak bagus juga. Kenapa? Menjadi murid tidak mandiri. Ya. Kemudian pemantau. Ya, pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak posisinya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Kayak saya kemarin, dia potong rambut anak, saya kasih uang buat dia potong rambut. Nah, itu sebenarnya tidak mendidik, ya, tidak membuat anak sepenuhnya mandiri. Jadi dia hanya ingin mendapatkan apa? Hadiah, ya, walaupun dia sebenarnya salah, ya. Kemudian yang terakhir, manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru dengan tulus mengajukan agar pertanyaan-pertanyaan bermakna membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah hanya secara mandiri. Dampak posisinya adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, oke, lanjut. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bikin video lagi. Ya, coba kita ilustrasikan antara keyakinan dan peraturan. Ya, yaitu wajib memakai helm saat berlalu lintas. Pasti jawabannya adalah untuk keamanan dan keselamatan. Ya, kemudian pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas,
sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bukan kesepakatan kelas ya sekarang. Ingat, keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Nah, harus melihat ini bersifat abstrak, berarti bebas. Ya, pernyataannya universal. Ya, dibuat dalam pernyataan yang positif, kata-katanya harus positif. Jadi ada 6 pembentukan dalam keyakinan kelas yang harus diperhatikan. Ya, terakhir untuk segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini bentuk dari segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tidak hal yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini pembahasan satu-satunya ya, dikit lagi. Sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Apa yang harus dilakukan? Kita harus mengajukan pernyataan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ya udah nak, kita itu manusia, ya biasa kalau kita membuat kesalahan. Jadi jangan dimarah-marahi. Jadi diupayakan kita mencairkan suasana. Jadi jangan langsung marah-marah. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, wajar kalau kita ngantuk di kelas, wajar karena kita adalah manusia. Jadi kalau ngantuk itu jangan dimarahin, biarkan saja. Ya, kalau perlu suruh tidur ya tidur, karena memang itu manusia. Ya, lanjut ya, Pak, tidur boleh. Oke, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Yang berikutnya, yang sisi kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon kepada proaktif. Ya, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan atau menyalahkan. Pernyataannya apa yang kamu ajukan? Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Hati-hati ya, saja. Jangan dilakukan lagi, jangan diulang lagi. Ya, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, pasti ada alasan. Ya, jadi kalau model si Rehan melakukan kesalahan, itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Itulah yang harus digali. Ya Bu ya, jangan stres dulu Bu menghadapi si Rehan. Jadi harus digali dulu. Harus digali pelan-pelan. Siapa tahu setelah belajar segitiga restitusi ini Ibu paham. Nanti kalau tidak paham datang ke saya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang paling penting. Ya, jadi kalau dia melakukan kesalahan itu pasti kan apa sih yang menyebabkan ini? Kemudian kok bisa dikekeh gitu, dipertahankan? Ya,
Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Ayo, mungkin dengan cara begini kamu akan lebih baik. Kayak tadi tuh Bu, kita sama si orang tuanya Toti itu adalah hal yang baik. Kita memberikan kesempatan ke si Toti untuk melakukan pernyataan kira-kira maunya seperti apa, ya. Oke, lanjut. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas, sukses telah stabil, maka murid setelah siap mengajukan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah tempat kami mengajar sudah menerapkan disiplin positif, hanya saja belum optimal. Mengenai kegiatan diskusi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, sangat baik sekali dan menambah wawasan saya tentang budaya positif di sekolah. Setelah mengikuti kegiatan diskusi yang disampaikan, saya akan mencoba menerapkan di kelas bila saya mengajar karena pengalaman baru bagi saya. Materi yang disampaikan hampir semua saya pahami, hanya bagian materi diseminasi yang belum terlalu saya terima. Saya masih bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif di sekolah tempat kami mengajar sudah menerapkan disiplin positif, hanya saja belum optimal. Mengenai kegiatan diskusi yang telah disampaikan oleh Pak Mulyadi sudah sangat baik sekali dan menambah wawasan bagi saya tentang budaya positif di sekolah. Kemudian setelah mengikuti kegiatan diskusi yang disampaikan, saya akan mencoba menerapkan di kelas bila saya mengajar karena ini adalah pengalaman baru bagi saya. Kemudian materi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi hampir semuanya saya dapat pahami, hanya bagian materi diseminasi yang belum terlalu saya terima. Terima kasih.